Hai Besti Cuans, apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Join Cuans bareng saya Gibran. Malam hari ini tuh kita bakal cerita-cerita dengan salah satu First Indonesian Woman CFTE holder. Nah, kita mau bahas soal apa sih sebenarnya itu. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar portofolio dari Besti-Besti Cuan? Apa masih tetap hijau? Atau mungkin yang lagi trading gimana nih performa bulan Februari sampai dengan tanggal hari ini tanggal 7 Februari. Semoga cuan terus tentunya ya. Karena kita ketahui bahwa hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di teritori positif hampir mendekati 1%, 0,89% di level 6.900. Jangan lupa juga buat besti-besti cuans, karena saat ini tentunya cuan sudah bekerja sama dengan berbagai sekuritas. Ada Mirai Sekuritas, Sukor Sekuritas, NH Korindo Sekuritas, dan juga lain-lainnya. Kamu bisa langsung cek di aplikasi Cuans tentunya, bisa download di App Store dan juga Google Play Store kamu. Dan juga kalau kamu daftar akun sekuritas via aplikasi Cuans, itu kamu bisa dapatkan cashback Rp100.000 untuk Besti Cuan. Jangan lupa ya Besti Cuan bisa daftar untuk sekuritas melalui aplikasi Cuans. Dan juga kamu harus langsung kepoin aplikasi Cuans, ada berbagai macam kelas, termasuk diantaranya adalah eksklusif kelas batch 9 bareng Oscar Kwong, ada juga ini belajar soal harmonic pattern class batch 7 by Art and Chart. Ini juga sekaligus bisa kamu dapetin buku teknikal yang oke banget. Jadi jangan lupa ada trading bootcamp batch 3 juga dari Cuan ini. Kita langsung Instagram live malam hari ini dengan Cici Lindalin. Ini the first Indonesian woman CFTE holder. Udah bergabung bersama. Udah ada belum nih? Oke, coba saya accept. Hai Cilinda. Hai Halo, Cilinda. Apa baik. kabar? Oke, malam hari ini tuh saya berkesempatan ngobrol dengan Cilinda. Saya Gibran ya, Ci, jadi Ya, bisa panggil Gibran aja. Jadi malam hari ini tuh kita mau ngobrol soal topiknya yang udah saya sematkan di atas, First Indonesian Women CFTE Holder. Nah, mungkin ini masih banyak yang belum ya. familiar nih, Ci, terkait dengan CFTE. Itu Itu sertifikasi apa sih sebenarnya? sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Jadi, Certified Financial Technician gitu. Singkatannya sih itu. Oh, Iya, certified. Oke, Certified Financial Technician. Jadi lebih iya teknikal ya, tentang analis analisa teknikal teknikal. tentunya, Ci. Mhm. Nah, kalau proses mendapatkan sertifikat itu Itu gimana, kita Ci? harus ujian ya, harus ujian. Ujiannya itu ada dua Mhm. level. Jadi level pertama sama level kedua. Mhm. Nah, kalau sudah lulus dua level, baru boleh menggunakan gelar itu di belakang nama kita. Gitu. Mhm. Oke, berarti ada proses yang cukup panjang begitu ya, Ci, yang Iya, harus dilalui nih. Nah, suka dukanya perjuangannya karena kan Cilinda ini first Indonesia yang perempuan pertama Indonesia yang mendapatkan gelar sertifikasi itu. Gimana nih suka iya dukanya? suka sukanya ya lega ya udah dapat sertifikasi, terus banyak manfaatnya pastinya dalam proses saya analisa. Dukanya ya waktu saya ujian level 2 itu saya nggak langsung Mhm. lulus. Jadi saya gagal. Nah, itu sempat bikin patah Mhm. hati. Kayak orang kayak orang lagi Mhm. putus sama pacar gitu. Jadi nggak sanggup buat buka buku analisa teknikal. Pokoknya broken heart banget deh. Uh, itu kira-kira berapa ya? Sebulan sebulanan deh broken heartnya, nggak Mhm. bisa nggak bisa ngajar. Ya di grup tetap ngetik, kalau ngetik kan nggak pakai suara tapi disuruh ngomong itu nggak bisa gitu. Uh, ya dukanya sih itu waktu Mhm. ambil CFP ya, Mhm. belajarnya capek, uh, berat, Mhm. materinya banyak. Mhm. Nah, berapa lama sih sebenarnya
mendapatkan materinya, jadi belajar materinya dulu, terus ujiannya 2 kali, itu Eh, berapa lama jadi sih gini, prosesnya? sertifikasi itu level 1 itu bisa diambil kapan aja. Kapan aja kita siap, kita pilih tanggal di mana kita siap. Nah, untuk level 2 itu nggak bisa kapan aja. Kita harus ngikutin jadwalnya dari si IFTA. Nah, setahun itu hanya ada 2 kali gitu. Jadi kita ngikutin. Hmm. Em, itu sih kayak gitu ya. Jadi lamanya belajar sih tergantung kita. Ya level 1 itu ya tergantung siap-siapnya saya gitu ya. Level 2 itu yang kita yang harus mempersiapkan. Waktu itu saya ngambil terlalu cepat. Jadi hari ini lulus level 1, hari ini juga tutup pendaftaran untuk level 2. Jadi waktu itu saya langsung gaspol. Belajarnya cuma 2 bulan. Nah, itu kurang. Gagal lah, Hmm. Hmm. gitu. Terus jedanya dari kegagalan itu terus ikut Ah, ujian level empat 2 lagi berapa lama sih? akhir tahun. Saya baru tahu gagal kalau nggak salah ya sekitar bulan November. Saya ujian lagi April, gitu. Terus keluar keluar Hmm. ya agak Oke, ada berarti agak. sekitar 4 bulan untuk belajar lagi. Hmm. Gitu. Ada rentangnya sekitar 4 bulan untuk Ya, mencoba lagi setelah gagal di percobaan pertama untuk ya, ujian level 2-nya nih. Terkait dengan si FTI ini nih, Ci. Itu sih sebenarnya ini banyak yang bertanya juga mungkin ya. Nah, saya persilakan untuk Besti-Besti Cuan kalau mau bertanya, boleh langsung banget ada kolom Q&A ya. di bawah, boleh nanya tentang sertifikasi FTI atau mungkin mau nanya soal Vibo Princess karena kan Cilinda ini terkenal dengan analisa indikator Fibonacci-nya nih. Boleh banget langsung tanya di kolom Q&A ada di bawah. Nanti saya naikin pertanyaannya, tapi Ya. kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Ci. Nah, terkait dengan sertifikasi itu, ini kan ada yang bertanya, ternyata udah ada yang bertanya satu. Oke, saya naikin dulu nih. Kalau si FTI, sertifikasinya Seumur berlaku hidup. berapa lama, Ci? Kayak kita kuliah S1, ya begitu dapat S1 ya seumur hidup. Nggak Mhm, usah diperpanjang-perpanjang lagi. Gitu. mhm. Ya, sih kan? Oke. Oh, berarti Nah, nggak usah ya asik banget ya, karena kan ada sertifikasi itu ya, 2 tahun sekali, ada ya. yang 3 tahun Ini sekali harus enggak. diperpanjang gitu kan. Makanya Mhm, ya sih kan gitu. Sekali aja ujian tapi memang setengah mati ujiannya. Gitu sih. mhm. Soalnya banyak nggak sih, Ci, kalau Em, ujian sertifikasi banyak ini? asli. Soalnya banyak banget level 2 itu soalnya banyak dan satu soal tuh pertanyaannya nggak cuma satu. Itu seingat saya ya. Terus waktu ujiannya Mhm, juga, waktu ujiannya dulu sih 3,5 jam. Tapi buat saya nggak cukup gitu. Jadi soalnya banyak, waktunya sangat ya 3,5 jam. Jangan coba-coba kebelet tipis atau kebelet book. Sayang waktunya gitu. Jadi sebelum ujian ke toilet dulu. Itu aja nggak cukup waktu saya mhm, ya yang waktu level 2 gitu. Jadi memang harus apa mhm, ya harus uh, udah nggak bisa nggak gitu langsung ngisi gitu nggak bisa apa ya nggak bisa kayak gitu bener-bener harus ditanya ini langsung jawab tetep gitu sih. Berarti semuanya Ya, full pertanyaan itu ya, analisa analisa teknikal ya, Ci, ya? teknikal. Kan ini sertifikasi analisa teknikal. Jadi analisa teknikal kan gede banget ya, bukan cuman Mhm, trendline doang gitu. Jadi banyak, apalagi analisa teknikal itu kan berkembang terus. Nah, itu yang bikin materinya juga materi yang diuji tambah lama tambah banyak gitu. Jadi saya bersyukur ambil ujiannya mulai ujian saya 2016. Nah, tahun-tahun berikutnya itu materi yang mau diuji kayaknya bertambah gitu. mhm. Apa aja sih, Ci, kalau boleh ada bocoran gitu, apa aja sih yang Uh, diujikan tuh yang materinya? saya ingat ya itu Elliott Wave, Ichimoku, terus tentang quantitative trading, tentang ya kalau
kayak do teori itu sih udah harus hafal luar kepala ya, itu kan yang dasar-dasar, yang basic-basic, terus berbagai bentuk chart, point figure, terus um, ya itu sih yang saya ingat ya gitu. Jadi eh, pengembangannya banyak dan itu kita eh, perlu pelajari. Materinya kalau mau tahu tinggal Mhm, sebenarnya terbuka kok untuk umum, tinggal buka di websitenya mhm. ifta.org ya. Kalau nggak salah di situ tinggal slash aja uh, CFTI. Nah, apa aja yang mau dipelajari itu kelihatan di situ. Buku-bukunya berapa puluh buku itu ada di situ. Gitu sih. Oke nih kalau Besti Cuan tertarik boleh tuh ke websitenya Ifta tentunya. Nah buat Besti Cuan juga kalau mau bertanya sama Cilinda saya persilahkan ada kolom Q&A di bawah. Mungkin mau bertanya soal analisa teknikal atau Ah, mungkin satu saham yang mau kalau ditanya satu analisa saham di depan teknikalnya saya seperti kebetulan nggak ada apa. laptop. Seingat-ingatnya yang saya ingat ya. Oke, Kalau saham yang oke boleh saya boleh ingat boleh ya. tadi saya buka, Seingat saya jawab. Tapi kalau nggak, mohon maaf nih di depan saya nggak ada laptop. itu tuh Besti Cuan. Jadi seingat-ingatnya aja ya karena Cilinda lagi nggak ada laptop di depannya untuk buka Eh, eh, apa eh. namanya untuk buka chart gitu. Nah ini ngomongin Cilinda, ini kan identik banget dengan Iya, Vibo Princess gitu ya. Itu kalau ingat oh Vibo Princess siapa? Oh Cilinda gitu kan. Ini identik banget gitu. Kenapa sih bukan terkait sih, tertarik banget gitu ya atau jatuh cinta banget dengan iya. indikator Jadi Fibonacci itu? seperti saya bilang ya, technical analysis kan gede banget. Nah, waktu saya baru mulai terjun di dunia saham ini, belajar analisa teknikal, eh, saya tuh selalu kalau mau beli saham gitu ya, selalu pikir gini, ini saham kemahalan apa kemurahan ya? Kan secara kita orang baru ya, kita nggak tahu ini saham tuh eh, sekarang posisinya ada di mana gitu. Saya namanya ibu-ibu ya kan nggak kepengen gitu kalau beli harganya kemahalan gitu. Terus waktu itu juga lagi santer-santernya saham itu judi. Jadi saya pun bertanya-tanya apa iya ya saham itu judi. Eh, Sedangkan ya Mhm, saya kan juga nggak mau ya kalau misalnya dibilang orang nggak, udah dibilang juga udah dicap jadi judi juga gitu. Tapi kan saya kepingin mencari sebuah mhm, alasan sendiri apakah yang saya lakukan ini judi atau enggak gitu. Nah, kenalah di waktu itu mhm, di satu kelas saham eh, almarhum Pak Aditya itu yang pertama kali mendemonstrasikan eh, tools Fibonacci ini, dan di situ saya terbengong-bengong dan takjub, ternyata pergerakan harga itu bisa diukur gitu ya, bisa pas-pasan harga berhenti di mhm, level itu, pas lagi naik turun juga di level itu. Nah itu yang bikin saya tuh langsung kayak jatuh cinta gitu, wah ini saya harus bisa mengerti tools ini walaupun dalam perjalanannya itu sulit ya, namanya zaman dulu ya, kalau kita mau nanya, kalau sekarang mah gampang, tinggal DM di IG, di mhm. Telegram grup itu banyak. Tapi kalau dulu uh, sulit, jadi mesti nunggu ada gathering, mesti nunggu ada ketemuan offline Mhm, gitu. Jadi itu yang bikin proses belajar saya agak lama gitu sih. Ya uh, mhm, itu yang bikin jatuh cinta mhm, sama Fibonacci. mhm. Oke. Nah, ini tuh banyak banget yang mungkin belum familiar atau mungkin besti-besti cuan yang baru Ya, terjun di pasar modal nih, Cia, baru terjun di saham. Indikator Fibonacci itu apa sih? uh, Garis apa namanya? Inti dari indikator Fibonacci itu melihat apa gitu ya. Terus apa yang bisa ya. kelihatan dari indikator ini Jadi gitu. sebenarnya indikator Fibonacci itu visualnya banyak ya teman-teman. Ada yang berupa garis Hmm. horizontal, ada yang berupa garis melengkung, ada yang kayak kipas. Tapi uh, yang saya pakai yang juga pasti ada di charting software pada umumnya, itu yang bentuknya begini, yang bentuknya garis-garis horizontal. Nah itu tampilan hasil dari perhitungannya gitu. Nah, uh, tujuannya buat apa? Sebenarnya itu untuk kita tuh bisa tahu kira-kira kalau
harga naik turun tuh kira-kira naik turunnya kemana, gampangnya begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik, kita kan bisa mengira-ngira gitu ya, kalau naik nih kira-kira ke sini, kalau turun kira-kira ke sini gitu sih cara gampangnya. Dan paling paling bagus ya, maksudnya yang buat saya gitu ya, ketika sahamnya all time high atau all time low. Nah di situ kan nggak pernah ada histori sebelumnya gitu, eh, ini harga pernah pergi kemana. Nah itu sih Fibonacci yang ngukur gitu. Jadi eh, itu sih. Jadi kayak peta ya, kalau buat saya Fibonacci itu kayak peta. Jadi ketika kita mau pergi, kita tahu satu dua langkah ke depan harga itu akan jalan kemana gitu. Jadi kayak, oh saya inget chart Telkom hari ini ya. Jadi Telkom itu hari ini dia berjejak, tadi pagi nih, saya sempat ngelihat nih naga-naganya, naga-naganya nggak enak nih. Jadi udah dilihat berapa hari ini naga-naganya Telkom nggak enak karena dia uh, kayak kayak berdiri di level Fibonacci 3840 gitu ya. Nah, terus udah mulai kayak jebol dikit naik lagi, jebol dikit naik lagi. Saya bilang, oke deh, kalau gitu saya ada posisi tapi baru spekulatif gitu. Saya bilang, oke kalau gitu saya lepas dulu deh. Saya bilang itu kenapa? Karena ini udah uh, di time frame beberapa hari ini kelihatan dia bikin uh, descending triangle. Kan kurang enak gitu ya descending triangle, apalagi harga udah mulai jebol-jebol. Si level Fibonacci-nya itu udah mulai dijebol-jebol gitu. Nah, kalau jebol itu dia akan ke 38 nih. Tadi saya lihat di visual. Tapi saya belum ngukur target descending triangle-nya di berapa. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika ada visual garis-garis horizontal itu membuat saya bisa tahu kalau misalnya dia jebol sampai 38, saya mau nggak megang posisi itu? Pastinya floating loss karena kan saya belinya nggak di situ. Jadi saya ngukur-ngukur, gue nggak mau di ayun-ayun di bawah gini, baru juga ini masih memang di area-area support kan 3840 gitu ya. Jadi baru 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 ke istilahnya kalau mau cut loss masih masih sedikit, dan saya nggak mau level Fibonacci berikutnya saya udah lihat ada di berapa, saya nggak mau di ayun begitu, apalagi ada pola kayak gini, udah saya lepas dulu. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada garis-garis Fibo itu saya nggak ada bayangan harga itu mau turun kemana gitu. Nah itu yang bikin saya jadi bisa menimbang-nimbang. Kira-kira kalau satu hubungan nggak ada masa depannya, mau dilanjutin apa ditahan? Kan gitu. Saya udah lihat nih kayaknya cilaka nih, nggak enak nih. Udah deh lepas dulu. It's okay. Cut loss sedikit. Toh memang udah siap kok kan belinya di support kalau turun ke harga segini. Saya memang nggak nunggu sampai closing karena memang udah ada pertimbangan sendiri ya. Kalau misalnya besok dia balik lagi ya udah berarti sialnya saya gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu. Tapi saya udah deh nggak apa-apa, saya cut loss sedikit, saya keluar dulu. Toh di swing-swing yang kemarin kan udah berhasil. Kira-kira kayak gitu. Jadi Fibonacci itu visual si garis-garis itu membantu saya untuk menimbang-nimbang risk dan reward yang saya bisa terima kayak gitu sih. Hmm. Oke, intinya bisa memberikan, kalau tadi Cilinda bilang peta berarti Ya, ya arah betul. gambaran ya, gambaran saham itu mau Ya, bergerak kemana yes, kalau ke depan atau misalnya mengalami kenaikan ke harga berapa gitu ya, kalau mengalami ya, penurunan ya akan bergerak ke arah mana gitu. Jadi mirip peta yang membuat Besti-Besti Cuan ini bisa tergambar, oh saham ini bisa bergerak ke arah sini, oh dia bisa bergerak ke arah sini. ya, Nah itu yang menjadi panduan dari Cilinda untuk menentukan posisi buy ya. atau justru harus sell gitu ya. Jadi itu dia intinya Besti Cuan. Ini udah banyak banget Silakan. pertanyaan yang masuk. Cilinda saya Siap, naikin siap. satu-satu ya. Oke. Saya naikin dulu yang terkait dengan Fibonacci. Oke, ini dulu nih. Penggunaan Fibonacci Oke. yang tepat itu bagaimana? Jadi tentunya kalau kita narik Fibo ini banyak pertanyaannya, Ci, nariknya ke atas apa ke bawah kayak gitu ya. Kalau saya patokannya nggak ke atas ke bawah. Tentunya sebelum narik Fibo kita harus tahu dulu sih sebenarnya informasi apa yang mau kita dapatkan. Apakah informasi eh, kita lihat dia mau naiknya kemana atau turunnya kemana, itu dulu sebenarnya. Jadi kita harus tahu apa yang kita cari gitu. Nah, baiknya gimana, tentu kita harus tahu area mana yang kita mau ukur.
baik itu area swing harga, price, dan juga time-nya gitu. Jadi yang baik seperti apa? Tentu yang paling cocok dengan kebutuhan yang kita mau cari gitu ya. Uh, dari tadi yang price-nya seperti apa yang kita mau cari, terus dari sisi time-nya yang mana. Nah, ketika kita sudah bisa menjawab kedua hal itu, maka kita akan mendapatkan titik pengukuran yang paling baik buat kita sendiri. Gitu. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Fatahial. Selanjutnya saya naikin lagi pertanyaan yang udah banyak banget antri. Ini pertanyaannya, Fibo apakah bisa di-custom menjadi Fibo menentukan Ya, support and resistance? Gimana memang nih, Ci? tujuannya pengukuran si Fibonacci itu adalah untuk mengukur potensi area support dan resisten. Memang tujuannya dia itu untuk mengukur potensi area support dan resisten. Kayak tadi kita ambil contoh si Telkom. Supportnya itu ada di 3840. Itu support. Ketika dia jebol support, dia akan bergerak ke support berikutnya di kisaran 38. Yang saya ingat ya, di bawahnya 38 lagi saya belum lihat. Nah, itu Fibo kan. Jadi untuk tahu kalau support ini jebol, support mana berikutnya. Nah, itu yang saya pakai di time frame yang kecil. Nah, di time frame yang gede ada lagi ukuran supportnya. Justru kita bisa mengkombinasikan dari berbagai macam time frame ya, baik yang besar maupun yang kecil kayak gitu. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya saya naikin lagi ini pertanyaan. Oke, ya, ini masih ada yang bertanya juga Boleh. soal CFTI ini. Ya. Saya naikin dulu ya ini soal soalnya udah banyak banget yang nanya juga. Oke, ini kalau mau di-spill boleh nggak sih? Oh iya, Biayanya iya. buat sertifikasi Jadi, itu berapa aja? CFD itu kan ada dua level, level 1 dan level 2. Ini yang saya ingat ya, waktu saya level 1 itu $550 kalau nggak salah ya. Nah, level 2 itu $1.100 karena ada biaya harus nyewa ruangan buat ujian, ya kan? Ujiannya itu kita bisa pilih. Jadi tempat ujian itu kita bisa pilih sesuai dengan area kita tinggal gitu ya. Nah, tapi ada biayanya untuk nyewa si tempat ujian itu dan tempatnya itu udah ditentuin sama si IFTA-nya. Jadi total biayanya segitu. Nah, kalau kayak saya nggak lulus kan level 2, berarti kan kayak orang cut loss. $1.100. Ujian lagi bayar lagi $1.100 kayak gitu. Oke, jadi kalau sekali nembak langsung lulus untuk Ya, level 2-nya bagus gitu ya. Kalau belum betul. ya berarti harus bayar lagi $1.100. Jadi semakin sering tidak Iya. lolos berarti semakin Iya, besar juga biaya yang betul, harus betul. dikeluarkan ya, Ci. Itu. Belum buku-bukunya. Buku Oke, teknikal kan ini lumayan ya. iya bener Ya banget. sejutaan gitu buku teknikal ya. Dulu ya saya nggak tahu. Sekarang kan dolarnya kan beda ya nilai tukarnya. Dulu sih segitu. Sejutaan gitu. Oke, jadi emang kalau mau dapat ilmu itu harus ada Betul. pengorbanan gitu Ya, ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tapi saya boleh langsung dapat ya, Ci. satu ya teman-teman yang mau ujian. Kalau saya boleh kasih pesan gitu ya teman-teman, jujur ujiannya ya. Jangan istilahnya kita kan mau menimba ilmu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi ujiannya jujur, jangan berpikir untuk cheating gitu. Jadi ya biar jalan ke depannya juga terbuka gitu. Nggak bisa nyontek, tapi ya kalau niatnya mau nyontek mah mungkin bisa diusahakan. Tapi kalau ditanya bisa nyontek nggak, Ci? Saya nggak tahu karena saya nengok kiri kanan pun nggak berani gitu. Ya ada pasti sih kayaknya ada kamera gitu ya. Tapi kalau saya boleh pesan, belajarnya sungguh-sungguh, jangan mikir buat shortcut, jangan mikir buat nyontek. Itu aja sih. Oke, jadi nggak Jangan, boleh cheating gitu ya, jangan, nggak boleh nyontek karena kan jangan sama sekali itu nggak bagus, bukan perbuatan jangan. yang terpuji. Oke, ini ada yang nanya nih, Cilinda, apakah Fibonacci juga bisa diterapkan untuk time frame yang jangka Oh, pendek, mungkin yang menitan gitu ya, untuk bisa scalping dan juga banget. day trade? Jadi senangnya saya sama Fibonacci itu
dia tuh fleksibel gitu. Dia bisa di time frame buat orang scalping, bisa juga buat yang swing, bisa juga yang investor gitu. Nah, alangkah senangnya kalau misalnya kita bisa menguasai multi time frame gitu ya. Jadi emang Mhm. kelihatannya kok kayaknya pusing kepala gitu ngedengerin saya ngomong, ih kayaknya ribet banget ya si Vibo itu. Tapi saya nih yang udah ngabisin Mhm. berapa botol minyak angin ya waktu belajar Fibonacci, itu worth it teman-teman gitu. Jadi sekarang saya kalau trading tinggal kalau nggak pakai Fibo, ih kagak bisa, nggak bisa. Saya harus melihat visual si garis-garis itu. Gitu. Jadi uh, kadang Mhm. mungkin orang yang uh, belum paham gitu ya mungkin ah ruwet, tapi kalau kita paham setiap hasil pengukuran itu fungsinya untuk apa dan pentingnya untuk apa, kita bisa lebih menghargai kayak gitu. Jadi memang kelihatannya Mhm. sulit, tapi kan memang semua butuh proses. Jadi yang saya ngomong ini Mhm. bukan berarti saya belajar gampang-gampang aja. Enggak, itu sakit kepala, apalagi emak-emak ya pakai charting softwarenya aja dulu zaman dulu dari chart Nexus teman-teman itu ribet gitu ya. Terus saya pakai Ami Broker dan sekarang di TradingView gitu ya. Untuk menggunakan itu situsnya aja PR. Ini emak-emak ya, bukan anak muda ya. Cepat belajarnya gitu. Tapi sekarang kalau saya boleh ngomong, saya ngelewatin waktu-waktu itu bersyukur gitu. Kenapa? Ya ya jadi pinteran dikit dah. Jadi kalau sekarang disuruh pakai charting software yang mana tahu gitu. Itu sih, tapi worth it untuk Mhm. dilewatin. Ah, oke. Iya. Worth it tentunya ya, jadi bisa ngukur juga tuh. Jadi nggak, ibaratnya Iya, nggak asal-asal beli iya, satu iya. saham, ini juga bisa membuat kita itu terhindar dari yang namanya FOMO Betul. gitu ya, dan Nah, juga banyaknya godaan di yang pasar paling penting, modal. iya, Ya, yang paling banyak penting banget nih ketika godaan sebenarnya. bahayanya nongol, kita tahu kapan harus kabur, kan gitu ya. Ya kalau misalnya trading nggak mungkin ya, nggak ada loss tuh nggak mungkin gitu ya. Ya Risk. tapi kalau Mhm. misalnya kita bisa eh, kabur di pintu pertama, ya kan mendingan aja gitu daripada udah keseret-seret gitu yang udah ya udahlah mau gimana lagi gitu nggak bisa keluar, ya Mhm. udah jadikan pelajaran. Tapi kalau misalnya kita bisa sense bahaya, ya bisa kabur kan lebih baik kayak gitu sih buat saya. Benar, benar. Lebih baik kita apa ya, Betul. memanajemen risiko Iya, kita itu lebih baik gitu ya. Jadi iya, memang risiko itu iya, nggak bisa dihilangin, yang ada kita betul. mitigasi risikonya. Jadi seminimalisir mungkin, seminimal mungkin kita kena risiko di pasar modal. Karena ya tahu pasar modal atau saham itu tetap Pasti. ada risiko. Ya. Gitu ya. Ini ada yang nanya lagi nih, Ci. Settingan Ah, Fibonacci yang benar itu gimana sih? rasio-rasio Fibo-nya itu eh, umum sih, ini ya saya sebutin ya, 23,6, 38,2, 50, 61,8, Mhm. 78,6. Dah, itu yang retracement. Itu standar yang saya pakai. Mhm. Nah, di luar-luar itu kalau misalnya orang pakai Fibo yang angkanya berapa ya, saya nggak tahu. Tapi saya mengikuti akademis, angka-angka itu yang saya pakai. Gitu. Mhm. Mhm. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, Ci. Aplikasi yang sekarang gampang nggak? Lebih gampang atau lebih mudah Oh, mungkin lebih ketimbang aplikasi yang dulu ketika gampang. pertama Ya, kali Cili dengar? tentu lebih gampang. Saya mau bilang loh ya, untuk teman-teman yang zaman sekarang tuh bersyukur banget. Kenapa? Karena mau belajar membludak informasinya, terus mau nanya pun gampang. Ada kayak kita sekarang IG Live gitu ya, eh, buku-buku Benar, bertebaran. benar. Kalau zaman dulu enggak. Nah, sekarang itu YouTube pun ada gitu ya. Saya pernah juga buat YouTube Fibonacci kayak gitu, buku. eh, itu eh, pasti kamu belajarnya lebih cepat daripada saya dan pasti lebih pintar. Kenapa? Mhm. Karena eh, apa ya informasinya di mana-mana gitu. Yang pasti pasti lebih cepat gitu. Kalau saya kan lama banget, susah nanya-nanyanya. Eh, cari sendiri gitu. Mhm. Itu sih. Pakai trading view mudah kok. Mhm. Kan Benar banyak banget. ya. Kalau saya sih pakai Mhm. trading view. Itu gampang. Mhm. Mhm.
Bener, belajar saham tuh Iya, sekarang gampang iya. banget, bisa lewat apa aja, Dan termasuk lewat Cuans ya. Jadi jangan lupa tuh download ada tuh. aplikasi Cuans. Ya. Jadi di situ tuh banyak channel-channel buat belajar soal saham, tentunya ya. Oke, kita naikin lagi pertanyaan nih, Cilinda. Oke, ini dia, menarik nih. Ci, rasio Fibo 0,38 dan 0,60 bener gak sih garis Fibo terkuat? Karena seringkali ada polarisasi di garis Eh, tersebut. jadi kalau saya boleh bilang, ketika kita menggunakan titik pengukuran yang berbeda, maka jatuh 3861-nya itu pasti pun berbeda. Nah, oleh karena itu, saya nggak bisa bilang rasio mana nih yang paling kuat, nggak bisa bilang gitu. Saya akan bilang semua rasio itu penting gitu. Nah, kita harus menggunakan Fibonacci dengan analisa teknikal yang lain supaya kita bisa melihat di area Fibonacci ini dia ada konklusi nggak dengan teknikal yang lain. Misalnya kayak tadi yang di Telkom dia ada pola descending triangle. Kebetulan neckline-nya descending triangle itu juga jatuh di level Fibonacci. Nah, level itulah yang menjadi perhatian saya. Jadi bukan si angkanya di berapa. Saya pakai juga. Saya untuk kayak angka golden ratio 161,8 itu menjadi kuncian gitu. Maksudnya ketika dia naik atau ketika dia turun itu akan menjadi apa ya? Akan saya perhatiin biasanya di area-area itu harga suka bereaksi. Tapi bukan berarti yang lain tuh nggak penting saya cuekin, enggak gitu. Semua level itu penting gitu sih. Suaranya hilang. Oh, Iya, maaf, maaf. Itu kuncinya tadi ya, apa kesimpulan yang bisa ditarik dari jawaban Cilinda gitu. Oke, kita naikkan lagi pertanyaan. Oh ini, ada yang nanya masih soal boleh. CFTI nih, Ci. Ada nggak sih lembaga kursus untuk persiapan CFTI gitu? Setahu saya sih kagak ada ya. CFT itu belajar sendiri. Yang paling bener sih waktu itu saya kan CFTI ngambilnya barengan sama Pak Arya Santoso. Jadi belajar bareng Iya, kayak tahu. gitu. Nggak ada les, kalaupun ada mahal banget. Dulu pernah cari tapi di luar negeri Mhm, itu pun ya gitu. Jadi ya saya pikir udah ujiannya mahal, mesti ngeles lagi, belum tentu juga gue lulus gitu kan ya. Jadi akhirnya saya belajar sendiri sih, mhm, gitu. mhm. Oke, Ci, ini ngomong-ngomong soal stylenya Cilinda nih, kalau masuk ke satu saham, lebih banyak jangka menengah atau investasinya yang agak long term gitu, Ci? Dua-duanya. Jadi investasi yang Mhm, long term banget ada, yang untuk swing-swing mhm, jangka pendek juga ada, dan itu saya pisahin. Gitu. Dan ya strateginya juga beda. mhm, Gitu. Jadi saya melakukan dua-duanya. mhm, Secara saya berangkat dari trader ya, itu trader yang kepengennya mhm, scalper tapi apa daya jantung dan aktivitas nggak mendukung gitu ya. Jadi saya ke swing sekarang. Nah karena udah umur bertambah, saya kepingin mhm, dan kadang ya ada eh, level-level harga. Kalau kita swing, ada kita kelewatan tuh level harga yang kita nggak sempet trade di situ. Nah saya pikir ya kayaknya harus investasi juga gitu untuk ya untuk jangka panjang. mhm, Kira-kira gitu sih. Saya melakukan dua-duanya. mhm. Oh, oke, melakukan dua-duanya. Ngomong-ngomong soal style nih, Ci, ini ada yang nanya soal, tunggu saya naikin dulu. Gini nih, nih. Melatih Uh, psikologi trading. Nah, ini tuh kan ilmunya tuh ya mungkin banyak yang suka cerita gitu atau mungkin bisa dengar pengalaman orang, tapi ketika diimplementasi ke diri sendiri belum tentu bisa juga kan, Ci? Karena ini kan kembali ke personnya masing-masing. Dari pandangan psikologi Cilinda trading. gimana? Wah, Iya. itu dulu saya nggak dulu saya nggak pay attention sama itu. Jujur yang menjadi fokus saya pertama kali itu adalah menguasai analisa sebaik-baiknya. Jadi itu yang saya kejar. Tapi pada perjalanannya saya nemuin ketika saya udah
analisa benar, udah bikin trading plan-nya benar. Tapi ketika eksekusi, kenapa ya? Ntar pasang, nggak jadi deh. Ntar pasang, nggak jadi deh. Kayak gitu. Terus uh, suka begitu kita mau eksekusi kok nggak sesuai dengan plan. Nah, itu faktornya dari saya si manusianya ini gitu. Karena kan kadang-kadang dengar omongan orang, pada saat itu ya dengar ngomongan orang, terus saya ada takut, ada greedy yang mestinya udah take profit enggak. Itu di situ saya mikir, nih kayaknya ada sesuatu nih. Analisanya udah bener, tapi kenapa ketika saya melakukan itu kok nggak sesuai. Nah, ternyata ada satu faktor penting yang saya belum belajar saat itu, yaitu menguasai psikologi. Itu gimana tetap Mhm. stay chill gitu ya, waktu di sebelah atau kita baca di grup gembor-gembor cuan. Biasa kan ya, kalau misalnya cuan kan orang pada uh, euforia gitu. Ya, di saat Mhm. posisi saya sahamnya belum ada yang jalan gitu. Nah, itu efek banget ke psikologi. Terus jadi rush, oh semua orang udah cuan ya, kok gue belum ngerasain cuan, gue harus beli saham apa nih? Itu jadi buru-buru. Nah, itu sebenarnya apa? Mengganggu psikologi kan. Yang mestinya kita tenang, ya udah tungguin aja, memang saham kita belum belum jalan aja gitu. Mungkin lagi sideways itu kan lama gitu. Nah, itu hal yang uh, pada saat itu saya uh, saya cuekin. Nah, setelah saya koreksi, ternyata banyak hal itu dari psikologi. Jadi ketika di sininya, di hatinya nggak tenang, itu mau siapin analisa sebagus apapun, uh, ya nggak bisa berjalan bagus 100%. Jadi harus ada psikologi, harus ada analisa, harus ada money management juga. Kayak gitu sih. Jadi penting banget Benar. psikologi. Betul, Tiga hal ya betul saya banget. garis Jadi bawahi. teman-teman Mhm. Psikologi, money management. analisa, dan Iya, juga money jadi management. jangan Mhm. kita cuekin psikologi kalau kita lagi banyak pikiran, kalau lagi nggak mood, ya udah nggak Mhm. mesti setiap hari trading kok gitu. Kalau misal lagi sakit atau lagi liburan, Mhm. cuti dulu pun nggak apa-apa kok. Toh market kan buka setiap hari gitu. Jadi itu yang saya Benar. belajar gitu ya. Maksain trading pada saat liburan terus nggak ada sinyal akhirnya hancur gitu kan. Atau lagi di luar negeri jam market IHSG buka kita lagi tidur, paksain bangun open order, Mhm. ngapain gitu kan. Nah, itu hal-hal yang ya saya harus ngelewatin gitu ya untuk bisa memetik pelajaran bahwa ya nggak mesti gitu juga gitu. Dan ya apa ya, psikologi itu kunci. Jadi analisa perlu dikejar, perlu kita pelajari, tapi kita yang melakukan gitu, kita perlu mempelajari diri kita sendiri juga. Itu karena kan kita yang melakukan trading ini. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan cuan yang didapatkan. Mungkin apa sedikit, tapi kalau continue kan gitu. Nah, itu yang psikologi, hal-hal kecil yang harus kita pelihara, karena kalau enggak ya, ini saya juga ngalamin uh, untung aja kesel gitu. Nah, itu bikin pekerjaan trading ini menjadi pekerjaan yang melelahkan. Jadi untung capek apalagi Mhm. rugi gitu kan. Nah, itu yang bikin ya uh, itu sih psikologi penting sekali gitu. Mhm. Betul banget. Tiga hal yang saya garis bawahi dari Cilinda, psikologi, terus juga analisa. Jangan lupa harus punya analisa dan juga money management. Jadi walaupun uangnya sebanyak apapun, tetap money Betul. manajemennya harus jalan. Jadi nggak gerabak gerubuk, Ya, nggak gerasa gerusuk, all in di satu saham gitu ya. Jadi nantinya kalau sahamnya turun, nggak punya peluru betul, lagi betul. kalau mau nyerok gitu ya. Oke, kita naikin lagi pertanyaan nih, Ci. Berapa lama, Ci, belajar di market hingga bisa profitnya tuh Eh, konsisten? lama ya, kalau saya lama gitu ya, karena eh, ya gitu, saya gini, saya anaknya tuh nggak gampangan percaya. Bukan nggak gampangan percaya, saya anaknya tuh penasaran gitu. Jadi kayak misalnya dulu ya, Hmm. eh, nggak ngerti
mau beli saham apa, jadi ikut rekomendasi itu ya. Udah rekomendasi, beli di sini, jual di sini, take profit di sini. Belinya iya, take profitnya enggak, stop lossnya enggak. Jadilah nyangkut gitu. Karena saya kepengen tahu kenapa sih dia bisa ngomong beli saham ini, beli di sini sini. Itu yang saya anaknya penasaran gitu. Nah, itu yang bikin saya lama. Kenapa? Karena saya mau tahu anaknya. Ya kenapa dong kalau misalnya masa saya bayar rekomendasi melulu, mana belum tentu pun cuan. Banyak kan saya dulu ya, saya nggak tahu sekarang, tapi saya dulu 10 satu cuan 9 nyangkut kan gitu. Nah itu kan bikin lah, udah bayar gitu ya, tapi kok begini. Nah itu bikin saya mempelajari segala sesuatunya tuh dijabarin gitu. Nah, itu yang bikin lama gitu. Apalagi pun sambil ngurus anak segala macam, itu yang bikin lama. Berapa tahun? Saya rasa di atas 5 tahun itu lebih tenang, lebih apa ya, lebih mendingan dah, kira-kira gitu. Itu kalau saya ya, gitu sih. Oke, kita naikin lagi pertanyaan. Ini mungkin buat Besti Cuan, kalau mau bertanya saya persilahkan, ada kolom Q&A, nanti kita bantu jawab. Kita naikin pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Cilinda. Nah, Ya, ngomong-ngomongin soal saham nih, Ci. Ini mungkin kalau sahamnya tadi ya. sempat dipantau sama Cilinda, boleh Mohon maaf. dijawab. Kalau enggak apa-apa juga. Karena kan Iya. lagi nggak ada laptop depannya Cilinda. Nah, BMRI sempat mantau nggak, Ci? Kayaknya seingat saya BMRI itu 10 ribuan udahan ya. Kalau lihat posisi Udah. Fibonacci-nya lupa, tapi tadi saya sempat perhatikan moving average itu udah pada golden cross, kalau nggak salah ya. All time high dia lupa, tapi yang saya tuh visual anaknya, lupa harga tapi tahu posisi gitu. Ya jadi kalau nggak salah tadi udah begini nih, candle sekarang dan ini all time high-nya di sini. Nah, ini tinggal saya ukur area Fibo-nya berapa. Tapi kalau saya lihat tadi sekilas saya lihat moving average-nya sudah pada golden cross, dia sudah ada di level 10 ribuan lagi, mungkin akan menguji ke area-area all time high-nya. Mungkin ya. Sorry nih, nggak ada laptop, jadi nggak bisa ngomong angka exactnya berapa. Gitu. Iya. Oke, sekarang BMRI Ya, ya, 10.175 ya, tuh ada ya, yang komen nih, Ci. Oke, berarti masih ya mungkin akan menguji ya, level-level ya, ke ya. atas lagi ya, Ci ya. Oke, kita naikin lagi. Adaro Ada sempat row, mantau nggak, Ci? saya mantau di minggu lalu karena itu masuk dalam pantauan saham ya. Dia kan tembus support ya, ke tembus support, tapi sekarang lagi posisi rebound kalau nggak salah. Ya. Nah, belum saya ukur lagi tuh reboundnya, angka-angka Fibonya berapa. Tapi uh, warning bahaya dia turun itu adanya di minggu lalu. Karena saya kan bikin mantau saham ya, beberapa saham untuk supaya teman-teman itu pada saat market lagi running uh, ngerti gitu. Oh ini nih udah mulai naga-naganya nggak enak gitu. Nah itu saya ingat minggu lalu dia break ke bawahnya dan dia menyusur ke area-area Fibonacci gitu. Nah sekarang posisinya lagi rebound. Nah biasa kalau rebound saya ngukur dulu. Rebound itu ada yang langsung sharp naik, ada yang dia tes dulu area Fibo 1, habis itu kita lihat gitu. Gitu. Dan saya belum ngukur area Fibo pertamanya dia untuk rebound di berapa. Nanti deh habis ini saya ukur, saya update di Telegram dan Instagram. Iya, Instagram Instagram sih, Linda. Story ya. Iya. Ah, oke. Kalau MDKA sempat mantau nggak, MDKA Ci? juga mantau. Kemarin itu dia, jadi MDKA itu kan ada di peak ya. Ini lagi visual nih, peak begini. Nah dia itu lagi break. Dan hari ini tadi siang saya lihat dia sempat sempat ada potensi untuk dia ngetes area support yang kemarin dia break gitu. Itu again sekali lagi saya harus ngelihat angkanya lupa, tapi saya cuma ingat posisinya. MDK itu kemarin itu saya bilang ini kurang bagus karena dia nggak bisa bertahan di 4 berapa 46 berapa ya
4 4 sekian deh gitu. Nah, itu candle-nya langsung break ke bawah begini. Nah, sekarang dia lagi posisi ngetes level yang kemarin dia break. Nah, angkanya berapa? Saya lupa, tapi saya ingat posisi-posisi candle-nya gitu. Lupa harga, tapi ingat Oke. candle-candle-nya. Ini kalau ya visualnya pasti Iya, Cilinda iya. terbayang gitu kan. Bener, 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 bener. Mhm. Oke, buat basic-basic cuan kalau mau bertanya sama Cilinda, saya persilahkan. Masih ada kolom Q&A dan masih ada waktu juga untuk bertanya sama Cilinda terkait CFTI, terus juga terkait Fibonacci, atau mungkin kalau ada Mm-mm. saham yang sedang dipantau juga Ya, sama Cilinda, bisa dijelasin juga yang nih saya sama ingat, Cilinda. ah, Nah, ah, sekarang kalau boleh tahu nih, nah, yang lagi tadi dipantau ini apa? siang. Jadi gini, saya kan setiap akhir minggu itu suka bikin request pantau saham gitu ya. Bukan rekomendasi, tapi kan mungkin ada teman-teman yang juga punya saham itu. Ini bagaimana nih, Ci gitu. Nah, itu saya bantu bantu mantau MD ADMR. Jadi ADMR itu dia Ya, itu bergeraknya ranging gede ya. Bergeraknya ranging gede dari sejak tahun lalu. Itu di 1455 sampai 1900. Tapi sejak swing yang terakhir itu dia nggak nyampe 1900. Dia hanya nyampe di 1700 terus turun lagi ke 1455. Nah, posisi candle-nya itu mhm, kemarin itu dia sampai di area support Fibonacci 1455. Itu yang menjadi area support dia. Nah, kemarin dia menguat di area itu dan tadi pagi sempat saya lupa closingnya berapa. Tadi pagi dia sempat jauh, saya juga belum cek ke closing di berapa. Cuma yang saya ingat 1455 itu adalah area support Fibonacci si ADMR. Kalau misalnya dia bisa mhm. bertahan posisi candle-nya itu bullish reversal atau lupa ya posisi. Cuma saya ingat udah mulai keluar hijau dan itu di area support, dia akan menguat menguji area-area resisten di atasnya. Itu sih. Nah, waspada kalau 1455-nya jebol. Kenapa? Karena itu adalah area sideways yang udah lama banget ADMR gitu. Kalau area support kuat dijebol ke bawah, biasanya sih turunnya agak jauh gitu. Itu yang saya ingat ya ADMR. Benar-benar bisa ke 1100 sih kayaknya ya, Ci, kalau dia Uh, jebol 1455. itu saya harus lihat chart. Saya lupa. Ingat gambar Oke, posisi oke. tapi lupa harga. Exactnya nggak berani nyebut karena belum ngelihat gitu. Oke, nanti ini ada yang nanya nih, Hmm, kalau mau masuk Big Bang nih yang saat ini, nunggu turun dulu atau oke. lihat posisinya seperti apa nih, Ci? Big Bang ya. Dari Kalau pandangan kayak tadi Cilinda. BMRI ya udah Hmm, naik. BBRI juga. Ya, kalau yang berarti kan rewardnya tinggal tinggal setengah ya, tinggal menuju ke area-area all time high iya ya. benar. Kalau mau masuk, uh, ya mungkin bisa nunggu di area support terdekat atau lihat aja jaraknya sama MA5-nya jauh nggak. Kalau jauh bisa nunggu di situ. Kalau enggak, ya mungkin bisa pakai strategi uh, nyicil dulu sebagian. Mungkin begitu. Itu sih untuk Hmm, Big Bang. Oke, ngambil posisi Betul, ya, spekulasi mungkin ya, ya. Ci, kalau udah kecil posisi rewardnya ketimbang kalau ya risknya mungkin bakal turun ke bawah. Jadi mungkin ambil posisi spekulasi sedikit dulu di level-level yang Ya, saat ini. iya Kalau mau betul. ngetes Iya aja betul. sih sebenarnya. Bener nggak, Cik? Oke, nah ini terkait saham yang Cici pantau selain ADMR nih. Apalagi yang mungkin kan buat minggu Ah, lalu nih, yang berarti saya ada nih ingat dari ya. minggu lalu apa Ah, tuh? tadi soalnya si Pito Ya, boleh, nggak boleh, boleh. mesenin Ci bawa laptop. Jadi saya ini Tuh iya awas gitu, saya ke Pito ruangan awas ini nih Pito. bikin konten nih cuman bawa mic sama ini aja handphone eh, Pegas. Jadi yang saya ingat nih ya, itu pun ada di area Pegas itu 1455 kalau nggak salah. Benar? Ada area support di 1455. Pegas tadi sempat 1600. Benar nggak kamu kalau lihat chartnya? Nah, ya Coba saya aku ingat lihat. 14, salah deh, tadi 1455 mah ADMR ya. Pokoknya itu di area-area support lah. Si Pegas ini lagi begini-begini. Jadi dia sedang bikin range ya, bikin range di area
lagi habis koreksi deket deket level target polanya dia gitu. Jadi sekarang lagi di supportnya gitu, si Pegas yang saya ingat. Sekarang Pegas Nah, benar. Kamu 1605. kalau lihat ke sebelah kiri, di situ kemarin dia sempat bertahan di 1000 berapa? 500-an kah? Pokoknya saya ingat jajaran candlenya. Benar, benar, Sebelah benar. kiri itu Iya, ada satu, seribu lima ya, ratusan dia banyak di area-area 1545 itu. atau Satu satu, lima enam ya, puluh, betul. satu Itu lima. dia. Iya Itu benar. dia supportnya. Gitu. Ada range kan? Minggu Hmm. kemarin bisa 1500, 1600 sekian, balik lagi 1545 kalau nggak salah. Gitu. Pegas juga. Itu Mhm. yang saya ingat ya, Benar, benar, benar. bentukan-bentukan. Kalau Astra, dia eh, dia barusan break break down trend lainnya dan dia lagi ngetes area support itu. Saya nggak tahu hari ini ditutup berapa, tapi udah beberapa hari dia range di 5825 sampai 6000 kalau nggak salah ya. Nah, waspada kalau 5825-nya Iya, itu ditembus, dia akan turun uji sampai mungkin bisa kalau nggak salah 5500. Tapi kalau dia bisa keluar dari area range 5825 sampai 6000, dia akan naik. Biasanya Astra kalau udah naik ya naik terus, kalau turun ya turun. Gitu sih. sekarang di Nah, tuh kan. 5875 sih, Ci. Ya, Astra. masih di range itu. Jadi candle-nya kan begitu begitu aja Mhm, sideways. Tuh. mhm. Oke. Nah, Ci, ini nih kan banyak nih yang di kolom Q&A ini banyak yang nanya saham-saham Ya. second dan juga third liner. Kalau second dan third liner, Ci Linda memperhatikan juga nggak sih? Jujurnya sih, saya hanya melihat ketika ditanya sama teman-teman. Ada yang perhatikan, mungkin kalau yang Ah, terus-terusan ditanya lama-lama kan hafal gitu ya. Uh, tapi kalau yang masuk dalam list pantauan saya tuh yang ya ada sih di Instagram feed saya ada beberapa yang memang saya udah bilang sama temen ini saya bantu pantau untuk minggu ini. Itu ada beberapa yang baru-baru, mhm. ada SMDR, ada Akra, ada Pegas, ada ya itu sih banyak, ada 8 yang baru gitu sih. D, SMGR ya, Ci? Delta, Oh, SMDR. ya itu yang SMD. baru stock split Iya. ya kan. Nah, Ya, oke, iya oke, sih. oke. Sekarang di 424 nih, Ci. Kalau nggak Gimana nih salah support dia lihatnya? itu 420-an ya. Itu nggak boleh, kalau jebol kurang Mhm. bagus karena akan menguji ke bawahnya. Ya benar ya. Kalau nggak salah itu di 420-an ya. Benar, benar, Itu benar. sih. Iya, empat dua Iya. puluh supportnya emang Hmm. 420 supportnya. Ya, jadi kalau jebol ya Ya istilahnya kalau kalau lagi mending cabut sekarang aja punya dulu ya, Ci. nih baru beli gitu ya, ya berarti kan nggak jauh level beli sama buat kita cut lossnya kan nggak jauh. Nah kita kan tahu bahayanya di mana kan, Mhm. kira-kira gitu. Itu sih. Benar, benar. Benar. Ci, ini ini banyak ya sih, ada yang beberapa yang nanya nih, cuma mungkin belum apa namanya karena Cilinda terkendala nggak bawa laptop gitu ya ke ruangan yang tempat live ini, jadi Ya, mohon maaf nih Besti Cuan, ada beberapa saham yang nggak bisa terjawab gimana view-nya. Tapi ngomongin pasar modal kan, Ci, 2023 itu kan ya bisa kita tahu bahwa pasar modal itu banyak ya, banget ya faktor yang menggerakkan satu saham gitu ya. Bisa faktor makroekonomi, terus juga sentimen global, domestik, dan segala macamnya. Nah, walaupun mungkin kita punya, ya itu ya, tadi yang kita udah cerita, Ci, udah punya analisa gitu ya, udah analisanya membentuk plan kita seperti apa di satu saham gitu, tapi nggak bisa ya. terlepas juga Hmm, banyak faktor iya. X di luar dari analisa kita. Nah, Cilinda bagaimana nih menyiasati gitu ya, atau mungkin memandang kalau udah punya trading plan tapi yaitu banyak faktor-faktor X di luar yang eksternal gitu yang mungkin saja bisa juga mempengaruhi psikologis dari pelaku pasar lainnya atau Ya, view dari pelaku pasar lainnya. eh, saya kembali lagi gitu ya ke prinsip dasar analisa teknikal, kalau price discount everything. Apapun, hal apapun yang akan mempengaruhi pergerakan harga, baik itu fundamental, baik itu politik, baik itu rumor, itu udah kelihatan di harga gitu. Jadi
Kenapa? Itu akhirnya saya harus memaksa motivasi diri saya untuk belajar mengerti dan membaca informasi yang tergambar di harga itu sendiri gitu. Emang kita nggak bisa tahu ini mau kemana, tapi setidaknya kita bisa membaca tanda-tanda bahaya itu ketika ada di grafik. Uh, Contohnya, Mhm. saya baru hari ini bikin konten tentang saham Adani yang ada di India gitu ya, yang kehilangan 1.600 triliun. Kita kan nggak tahu ya investor itu perusahaan di dalamnya lagi bagaimana, terus ada mungkin pihak lain yang sedang berseteru dan akhirnya membawa report yang bikin harga sahamnya turun. Tapi secara analisa teknikal itu sudah terlihat di chart bahwa uh, di satu candle itu ada satu candle ini udah ngasih lihat bahwa ini kalau bahasanya saya bau darah gitu. Artinya apa? Ini nggak enak candlenya itu. Nah, kita Mhm. apalagi kalau kita pakai logika ya itu udah naik terus. Saya nggak ngecek fundamentalnya si Adani, tapi kan kita bisa pakai ketika kita di sini kita bisa buka fundamental. Fundamental tidak ada perubahan, baik-baik aja, harga turun berarti kita bisa melihat bahwa itu adalah uh, retracement wajar. Tapi kalau kayak dia mau jual Mhm. perusahaannya segala macam, kita si investor itu bisa tuh ngebaca itu tuh Mhm. ada di harga gitu. Jadi market itu adalah guru yang baik. Kita hanya perlu mengerti bahasanya si market itu, bahasanya si si market Mhm. ngasih tahu kita gitu. Jadi uh, ini saya jujur ya, saya nggak bisa sebut kode sahamnya, tapi ini di saham Indonesia gitu ya. Rumors bilang Mhm. ini mau ke, saya sebut aja harganya tapi bukan harga sekarang. Ini mau ke 300 gitu. Nah, saya si Mhm. yang ngomong yang ngomong senior saya tentunya. Tentu kalau senior kan kita lebih gimana gitu. Kita jadi nggak percaya diri sendiri, lebih percaya dia kan gitu. Itu yang terjadi sama saya. Tapi terus saya lihat chart, tapi kok ya, nih saya bilang ini bego-begonya saya gitu ya. Ini kan posisinya di resisten. Emang, emang Mhm. benar kalau break ke 300, tapi ini di resisten. Itu saya perhatiin berapa hari. Nah, begitu dalam berapa hari, ini kayaknya enggak deh. Karena si senior yang ngomong, saya ambil posisi. Kan dia ngomong, gue kali yang bego gitu ya. Gue ambil dia posisi, tapi takut-takut, jadi dikit dulu. Lama-lama, kayaknya bau darah. Udah deh, nanti aja deh. Saya cut loss aja. Toh ini masih di dalam ukuran resiko saya. Kalau misalnya memang nanti dia naik ya udah itu saya bisa buyback lagi nanti gitu. Dan kejadiannya itu saya udah lupain begitu. Biasa kalau udah cut loss ya udah lupain. Tiba-tiba berapa hari kemudian itu saham ARB dong. Nah, ARB-nya gede banget dan itu pattern triangle gede. Nah, kalau udah triangle kan targetnya Mhm. jauh dan sampai sekarang belum balik gitu. Jadi di situ apa ya saya nggak tahu apa yang terjadi di isu apa yang terjadi di situ. Saya cuman ngelihat chart karena kebetulan saya punya, ya saya pantau gitu. Ya kan namanya kita punya, kita liatin gitu tiap hari. Oh masih aman hold, oh masih aman hold gitu. Nah begitu bahaya, udah kabur. Nah itu yang maksudnya pengalaman Mhm. saya pribadi ya. Saya gimana sih caranya? Kalau saya karena nggak apa ya, apalagi mungkin nggak punya inforik satu, nggak punya apapun, ya cuman andalannya ya cuman bisa baca chart doang. Ya kalau saya si ibu rumah tangga ini ya cuman bisa membaca, berusaha setiap hari mendengarkan uh, dan mengebaca market bilang apa sama saya kayak gitu sih. Itu dari Mhm. saya. Nah,
Benar banget. Jadi kita memang juga harus mempersiapkan diri kita karena ya setiap hari kita itu Iya, belajar di market ya. Market betul. adalah guru kita belajar setiap hari. Apalagi mungkin walaupun banyak grup-grup saham saat ini bertebaran di mana-mana, tapi Iya, kita ya tetap harus betul. punya plan kita masing-masing juga gitu ya, Ci. Ya, ya kita tidak memungkiri gitu ya, banyak Iya, banget kita bisa belajar dari betul. channel Iya, apapun, dari sisi manapun gitu. Kita bisa terima informasi dari manapun, tapi ketika kita straight to the plane, ketika kita cut iya, loss, kita tidak menyalahkan orang, karena ketika kita juga profit taking atau justru cuan gitu, ya cuannya kita nggak iya, bagi-bagi juga kan, Ci, betul, sebenarnya. betul. Kita Iya, nikmati sendiri. Nah, Ci, ini buat para trader-trader pemula yang benar-benar memang punya ibaratnya kayak, wah kayaknya di pasar modal tuh iya, ada opportunity buat kita bisa, kan pikirannya awalnya pasti kayak gitu, kayak ada opportunity buat kita bisa iya, mengembangkan aset kita, uang kita gitu ya, iya, jadi bertumbuh gitu ya. Akhirnya mungkin kalau yang nasibnya bagus, uangnya, asetnya bertumbuh, akhirnya kita mandiri, ya kan? Kan banyak iya, juga yang iya, kurang baik gitu iya. kan, Ci. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Nah, apa nih pesan-pesan buat trader pemula nih, Ci Linda? Apalagi yang benar-benar kayak, ya saya mau fokus gitu, menjadi seorang pelaku pasar modal gitu. Ini Ini jalan jalan saya. ninjak. Iya. Oke, eh, teman-teman, benar, memang ada potensi di pasar modal. Tapi saya mau bilang, ya mungkin bagi sebagian orang jalannya mulus, tapi bagi sebagian jalannya lebih panjang. Kayak saya, jalannya lebih lama, lebih panjang. Tapi bisa nggak? Bisa. Asal satu, eh, mau belajar, mau terus mengupgrade diri, download ilmu baru, download pelajaran baru. Kedua, sama pantang menyerah gitu. Karena ya eh, cuan sama loss itu 11-12 ya, dua dua sisi koin. Kita trading itu kan kayak dagang gitu ya. Harus bisa berani untuk ngukur resiko dan untuk menerima resiko itu sih. Dan tapi kalau misalnya teman-teman trader yang baru, ya belajar juga untuk mengenal diri sendiri gitu. Jadi jangan maksa harus ikut style orang lain, karena style yang terbaik adalah yang paling nyaman buat kamu. Dan trading itu harusnya nggak bikin kamu stres, apalagi pengen bunuh diri. Itu udah nggak benar gitu. Kalau sampai bikin kamu stres, rasanya harus berhenti, harus review. Mungkin style-nya nggak cocok gitu. Atau uh, uh, kuantitinya terlalu besar sehingga kamu stres, nggak bisa tidur. Yang saya ngomong gini bukan artinya saya nggak pernah ngalamin makanya bisa ngomong. Jadi saya udah pernah jatuh di lubang itu, ya itu yang bisa saya bilang. Ya, belajar is a must. Nggak apa ya, kita mau cari duit, nggak ada yang duit jatuh dari langit. There is no easy money gitu. Harus kita usahain, harus kita pelajarin. Jadi pesan saya cuma itu, semangat belajar, jangan menyerah. Itu aja sih. Oke, semangat belajar, jangan menyerah, cari style yang terbaik menurut diri kita masing-masing yang cocok gitu ya. Ya, Kalau cocoknya swing, jangan scalping paksain ya. buat scalping atau day trading gitu ya. Kalau cocoknya Oh, mungkin sibuk gitu ya, punya iya, pekerjaan, ya udah betul, invest long betul. term aja gitu ya. Jangan sekali-sekali coba hal-hal yang Iya, tidak bisa kamu kendalikan. Karena ingat pasar modal ada risikonya juga. Nah, risikonya itu yang kita mitigasi dan kita minimalisir sesuai dengan risk profile kita masing-masing. ya, Cilinda, karena waktunya terbatas, saya mau ucapin sama-sama. terima kasih sudah bergabung di Instagram Live Join Cuan malam hari ini. Semoga Cilinda sehat selalu, Amin. cuan selalu juga Sampai ya. ketemu, bye. Oke, thank you. Ya, Sampai ketemu Cilinda. Thank you Besti Cuan. Sampai bye. jumpa lagi.